Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Minggu ini adalah minggu keempat mata kuliah entrepreneurship. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis resiko bisnis, business risk. Oke. Rangkuman presentasi atau materi pada minggu kali ini adalah mengenai pengertian risiko, memaknai manajemen risiko, mengidentifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi serta pengendalian risiko. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai definisi risiko. Risiko itu adalah sebuah ketidakpastian pada masa yang akan datang, konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan, dan risiko juga dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Nah, selain itu, risiko juga merupakan sesuatu yang buruk, tidak diinginkan, baik yang sudah diperhitungkan maupun yang belum diperhitungkan, yang merupakan suatu akibat dari sebuah tindakan atau kegiatan yang kita laksanakan. Seperti itu ya. Nah, jenis-jenis resiko dalam bisnis itu ada 3. Yang pertama, resiko murni. Resiko murni itu contohnya resiko aset fisik. Misalnya hilang atau rusak aset yang dimiliki. Resiko karyawan, misalnya adanya kecelakaan kerja, adanya karyawan yang mengundurkan diri, dan lain sebagainya. Kemudian resiko legal, seperti akibat tuntutan hukum. Misalnya ada sebuah perjanjian yang harus disepakati atau misalnya ada sebuah perjanjian yang dilanggar seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada resiko fundamental. Resiko fundamental itu penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan dapat menimbulkan kerugian yang besar. Contohnya bencana alam, misalnya terjadi banjir, longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah resiko spekulatif. Contohnya resiko perubahan harga pasar, misalnya saat ini minyak goreng itu sangat langka. Nah, misalnya seorang pedagang di pasar itu atau seorang pengusaha minyak menimbun minyak banyak-banyak karena bisa menjual harga minyak di atas 40.000. Namun tiba-tiba ada perubahan harga pasar karena pemerintah menurunkan harga minyak menjadi 28.000. Nah, otomatis hal itu akan menjadi sebuah resiko spekulatif bagi seorang pengusaha. Dan kemudian ada juga resiko kredit. Misalnya kreditnya itu jatuh tempo tanggal 10, tetapi seorang pengusaha tersebut tidak mampu membayar kredit pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian. Nah, misalnya seperti itu. Nah, otomatis seorang pengusaha tersebut akan mengalami resiko spekulatif karena harus membayar denda telat untuk melunasi kredit sesuai dengan tanggal jatuh tempo seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada juga resiko menurut sumber penyebabnya. Ada resiko internal dan eksternal. Resiko internal misalnya ketidaktahuan, kesalahan manusiawi, kurang pengalaman, kurangnya pelatihan, kegagalan tim untuk berkolaborasi secara efektif, kurangnya sumber daya dan gaptek ya seperti itu. Jadi resiko internal dari seorang pengusaha. Nah, kemudian ada juga resiko eksternal, penyebabnya itu persaingan. Seperti tadi kasus yang sedang in gitu ya, misalnya minyak goreng di minimarket harganya sesuai dengan anjuran pemerintah 28.000, tetapi di pasar-pasar tradisional itu harganya masih tinggi. Nah, ini merupakan resiko eksternal seperti itu ya. Adanya juga perubahan spesifikasi produk, misalnya ada beberapa minyak goreng yang dikemas dalam berat kurang dari 2 liter, misalnya 1,8 liter, harganya 28.000. Nah, padahal secara umum dan biasanya itu kemasan minyak goreng itu beratnya itu 2 liter seperti itu ya. Nah, kemudian adanya tingkah laku pelanggan. Nah, sebagaimana kasus yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa tingkah laku pelanggan itu selalu berubah dengan cepat, ya. Jadi pelanggan itu selalu mengalami perubahan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai opportunity atau kesempatan, ataupun bisa menjadi juga resiko bagi seorang pengusaha. Kemudian adanya perubahan politik dan kekuatan alam, misalnya.
kekuatan alam, misalnya ada banjir, panen terhambat, panennya gagal panen gitu petaninya, otomatis misalnya seperti saat ini harga kedelai itu naik, seperti itu ya. Kemudian ada harga beras naik karena misalnya gagal panen dan sebagainya. Jadi itu dapat menjadi resiko eksternal seorang pengusaha. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengelolaan resiko. Apa sih cara kita untuk mengelola resiko itu? Nah, dengan cara mengidentifikasi seluruh resiko yang harus dikelola. Terus bagaimana caranya? Melalui proses yang sistematis dan terstruktur. Jadi runtut gitu ya, ada urutannya. Kemudian apa hasilnya? Hasilnya itu adalah daftar resiko yang komprehensif. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang entrepreneur itu melakukan pengelolaan resiko? Nah, ada 4 cara ya. Yang pertama dikontrol, yang kedua ditransfer kepada pihak lain, yang ketiga dibiayai sendiri, dan yang keempat dihindari. Nah, saya kasih sebuah kasus seperti ini. Saya itu kan memiliki sebuah toko buah online yang sudah berdiri sejak 2016. Nah, teman-teman bisa follow IG saya dengan nama Tichiba Fruits Online. Nah, di situ saya mengelola resiko bisnis saya itu contohnya seperti ini, dikontrol misalnya. Karena saya berjualan buah, otomatis saat buah datang, saya akan menyortir buah tersebut. Karena yang namanya buah segar itu pasti saja ada buah yang rusak, buah yang eh, busuk seperti itu ya. Jadi otomatis saya sortir buah yang datang sehingga barang yang saya jual, barang yang saya timbang itu benar-benar barang yang kualitasnya itu nomor satu gitu ya, karena sudah dikontrol, disortir dengan baik. Selanjutnya, pengelolaan resiko dengan cara ditransfer kepada pihak lain. Nah, saya berjualan buah online itu, konsumennya itu tidak hanya dari kota Purwakarta di mana saya tinggal, tetapi pembelinya itu bisa dari luar kota, bahkan dari luar provinsi, seperti itu. Nah, untuk yang di dalam kota, biasanya awal-awal saya merintis bisnis saya itu, saya mengantarkan buahnya secara langsung kepada konsumen. Nah, tapi lama-kelamaan pembelinya semakin banyak, saya mulai memiliki kurir, kurir untuk membantu saya mengirimkan buah ke tangan konsumen. Nah, tetapi karena toko buahnya alhamdulillah ya semakin berkembang sehingga pembelinya itu tidak hanya dari kota Purwakarta, ada dari luar kota. Nah, otomatis saya membutuhkan pihak lain untuk membantu saya mendistribusikan produk yang saya jual dengan cara menggunakan jasa ekspedisi seperti itu. Misalnya yang keluar kota saya pakai ekspedisi A dengan jangka waktu misalnya pengiriman yang 1 hari seperti itu ya. Jadi saya mengelola resiko bisnis saya karena saya tidak bisa mengirimkannya secara langsung dengan cara mentransfer kepada pihak lain, yakni yaitu kepada pihak kurir dan kepada pihak ekspedisi. Selanjutnya dibiayai sendiri. Dalam menjalani bisnis saya mulai bisnis saya itu dari nol sehingga saya membutuhkan ilmu-ilmu baru dalam menjalankan bisnis saya. Misalnya saya mengikuti pelatihan, mengikuti workshop, ya otomatis itu dibiayai oleh saya sendiri gitu ya. Misalnya ikut workshop biayanya berapa, ya udah saya bayar dengan uang saya sendiri untuk menghindari resiko bisnis yang saya jalani seperti itu. Kemudian ada mengelola risiko dengan cara dihindari. Nah, di sini saya kan menjual buahnya itu tidak hanya di Kota Purwakarta, tetapi di luar kota juga. Otomatis saya bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni pihak ekspedisi untuk mengirimkan buah atau dagangan saya, produk yang saya jual seperti itu. Nah, otomatis karena namanya buah itu bisa busuk, bisa rusak apabila terlalu lama di ekspedisi. Nah, otomatis misalnya jika besok tanggal merah atau besok hari Minggu, saya tidak akan mengirimkan buah tersebut, tetapi saya akan mengirimkan di esok harinya lagi di hari kerja seperti itu. Karena berdasarkan pengalaman saya, apabila dikirim misalnya saya ngirim hari Sabtu, nah hari Minggunya itu bisa saja buahnya itu tidak dikirimkan ke konsumen, walaupun misalnya saya menggunakan ongkos kirim yang 1 hari sampai seperti itu ya. Jadi tetap saja
saya harus menghindari hal-hal ini. Jadi tidak mengirimkan buah jika besok hari libur atau tanggal merah seperti itu ya. Nah, itu salah satu contoh pengelolaan risiko dari bisnis yang saya jalani. Nah, selanjutnya apa saja sih tips praktisnya? Yang pertama, pahamilah bahwa risiko yang dihadapi bukanlah penghambat untuk maju. Jadi yang namanya menjadi seorang entrepreneur itu pasti banyak resikonya, tapi jangan jadikan penghambat ya. Tetap saja kita harus termotivasi untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses seperti itu. Yang keduanya perlu mengidentifikasi seberapa sering resiko muncul. Nah, identifikasi apa saja sih resiko-resiko yang sering muncul. Nah, kemudian mengidentifikasi juga seberapa besar dampak dari resiko tersebut dan siapkan langkah-langkah untuk menanggulangi resikonya. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan bahwa toko buah saya selalu mengidentifikasi seberapa besar dampak dari risiko. Misalnya, ya tadi ya, menghindari pengiriman buah jika besoknya tanggal merah atau hari libur. Nah, terus langkah-langkah untuk menanggulangi resikonya yaitu saya mempending pengiriman, kemudian mengkomunikasikannya secara langsung kepada pihak pembeli ya, seperti itu. Selanjutnya, teknik mengidentifikasi resiko. Yang pertama, judgement atau pengalaman. Nah, pengalaman, karena saya membuka toko buah online dari 2016, otomatis kurang lebih 6 tahun atau 7 tahun saya menjalani bisnis ini, sehingga banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Misalnya, dalam hal pengemasan, buah itu dikemas dengan menggunakan misalnya toples yang ada saluran pembuangan udaranya seperti itu ya, kemudian menggunakan tisu atau kertas seperti itu agar uap dari buahnya itu tidak diam di buahnya yang bisa menyebabkan buah itu lebih busuk seperti itu. Terus pengalaman-pengalaman misalnya tidak mengirimkan paket di hari libur dan sebagainya. Kemudian brainstorming, curah pendapat untuk memperoleh atau mengumpulkan gagasan secara spontan. Misalnya kalau misalnya ada konsumen yang nelpon, teh buahnya udah sampai, tetapi misalnya kasus buah kurma ya, kurmanya ada yang berubah warnanya menjadi warna coklat, misalnya seperti itu, apa itu busuk. Nah, langsung kan berdasarkan informasi-informasi tersebut, saya akan memberikan informasi kepada konsumen bahwa buah coklat yang kurmanya berubah menjadi warna coklat itu tidak busuk, tetap bisa dikonsumsi karena buahnya telah berubah menjadi matang. Nah, beda lain lagi ceritanya misalnya kalau anggur, ya mungkin kalau anggur sih konsumen udah pasti tahu ya mana yang baik, mana yang busuk atau enggak kayak gitu. Jadi berdasarkan informasi-informasi yang ada, saya bisa memberikan solusi kepada konsumen. Kemudian analisis sistem dan skenario. Nah, gitu misalnya kalau ada kasus seperti ini, bagaimana jawabannya? Apabila ada kasus seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Misalnya buahnya tidak sampai, kalau misalnya ada sebuah ekspedisi yang apabila kita cek online itu ada nomor kurirnya. Nah, hubungi kurirnya misalnya, Pak, mohon dikirim cepat ya karena isinya buah, tak khawatir busuk dan lain sebagainya seperti itu. Atau misalnya sekarang konsumen itu lebih suka deh gratis ongkir, nggak mau pakai ongkir ya kita misalnya jualannya tidak hanya secara di sosial media saja, tetapi mulai menggunakan marketplace, mempromosikan bahwa pengiriman menggunakan marketplace A, marketplace B itu bebas ongkir seperti itu ya. Jadi identifikasi resiko-resiko yang ada sesuai dengan resiko bisnis yang kita hadapi. Nah, apa upaya untuk memahami resiko lebih dalam? Jadi apanya di sini, misalnya sebuah pertanyaan ya, bagaimana sih cara menganalisis resiko itu? Nah, berarti kita itu harus mencermati sumber resiko dan tingkat pengendalian yang ada, kemudian menilai konsekuensi dan kemungkinan terjadinya resiko. Apa hasilnya? Peta resiko, yakni list-list hasil identifikasi resiko yang kita lakukan. Terus manfaatnya apa sih untuk analisis resiko bisnis ini? Nah, manfaatnya itu kita bisa melakukan evaluasi resiko dan untuk menangani resiko itu sendiri. Nah, tujuan, konsekuensi, dan kemungkinan yang terjadi itu yang pertama tujuan analisis resiko itu apa? Untuk mengetahui profil dan peta dari resiko yang ada. Kita mampu melis gitu ya, mengidentifikasi, mengumpulkan resiko-resiko bisnis yang kita hadapi itu apa saja. Kemudian ada konsekuensi merupakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu resiko. Misalnya, saya mengirimkan buah tetapi
ekspedisinya itu tidak amanah, harusnya 1 hari, misalnya 3 hari baru sampai, otomatis buahnya busuk. Nah, resikonya apa? Konsekuensinya itu saya harus mengganti rugi kepada konsumen sesuai dengan harga yang telah ia bayarkan. Atau misalnya, oh buahnya busuk hanya separuh, ya berarti konsumen harus membayar separuhnya lagi. Nah, itulah garansi yang saya berikan kepada konsumen, misalnya seperti itu ya. Dan selalu ada konsekuensi dari atau dampak negatif yang ditimbulkan. Nah, kemungkinan yang terjadinya itu merupakan kemungkinan risiko untuk muncul ke permukaan dan berdampak pada organisasi atau sebuah perusahaan seperti itu ya. Nah, konsep evaluasi risiko itu apa? Berarti menilai risiko ke dalam urutan prioritas risiko. Ya, jadi menilai risiko ke dalam urutan prioritas risiko. Apa sih prioritasnya? Bagaimana sih caranya? Nah, caranya itu melalui proses sesuai dengan kaidah yang sistematis. Jadi secara runtut ya, berurutan. Terus hasilnya apa? Hasilnya itu adalah sebuah daftar urutan prioritas risiko yang akan ditangani. Nah, tujuan evaluasi risikonya itu apa? Yang pertama, mengetahui risiko yang memiliki tingkat prioritas tertinggi hingga terendah. Selanjutnya, menentukan risiko mana yang perlu ditindaklanjuti dengan penanganan dan risiko mana yang hanya perlu dipantau. Ya, misalnya tadi kalau buahnya udah terlanjur busuk, ya berarti kita harus memberikan penanganan. Penanganannya itu bisa konsekuensi mengganti harga setengahnya atau harga keseluruhan atau misalnya harga eh, yang harga buah busuknya itu tidak jadi potongan harga untuk buah yang busuk misalnya seperti itu penanganan ya. Dan resiko mana yang hanya perlu dipantau misalnya oh hari ini udah ada nomor kurirnya, sudah dihubungi kurirnya ya berarti tinggal dipantau semoga buahnya itu sampai di konsumen sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh ekspedisi tersebut. Nah, jadi analisis risiko bisnis itu ada agar kita sebagai entrepreneur itu mampu mengendalikan risiko. Ya, jadi tindakan penanganan risiko dan pengelolaan risiko, evaluasi dan penanganannya dengan baik seperti itu ya. Jadi semua itu harus datang dari diri Anda sendiri. Sebagaimana Allah berfirman bahwa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum apabila kaum tersebut tidak mau mengubahnya. Ya, jadi perubahan hanya dapat terjadi apabila diri kalian mengizinkannya untuk berubah. Oke, semangat menjadi seorang entrepreneur. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.